Hai semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Salam Pancasila. Berjumpa kembali dengan saya Ibu Winarni, Guru PPKN dari SMP Negeri 189 Jakarta. Mengawali pembelajaran kali ini, mari sama-sama kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Kuasa yang senantiasa memberikan rahmat-Nya kepada kita semua. Apa kabar anak-anak Indonesia semua? Tetaplah semangat belajar meskipun masih dalam situasi pandemi COVID-19. Salam sehat selalu, tetap belajar dari rumah. Pada pembelajaran kali ini kita akan membahas bersama beberapa contoh soal ulangan harian PPKN kelas 7 khususnya pada materi daerah dalam kerangka negara kesatuan Republik Indonesia. Dengan contoh soal ini diharapkan kalian lebih bisa memahami konsep tentang daerah dalam kerangka negara kesatuan Republik Indonesia dan juga bisa membantu kalian di dalam menguatkan karakter nasionalis. Nah anak-anak semuanya, ayo sekarang simak baik-baik pembahasan berikut ini. Selamat belajar. Dr. Sutomo, seorang tokoh yang penuh dedikasi berjuang demi bangsa dan negara dengan cara yang damai dan modern. Cara yang dipakai tidak lagi melalui perjuangan fisik. Perjuangannya diubah dari yang sifatnya lokal kedaerahan menjadi lebih terorganisir. Di kemudian hari terbukti cukup ampuh bahwa dengan kesadaran rasa kebersamaan sebagai suatu bangsa, maka pergerakan kebangsaan ini dapat berhasil. Peran Dr. Sutomo dalam membangun semangat dan komitmen kebangsaan adalah A. Mengembangkan sifat kesukuan, B. Mengembangkan sifat individualisme, C. Mengutamakan kepentingan golongan, D. Mengutamakan persatuan dan kesatuan. Saya yakin kalian pasti bisa menjawab semuanya bahwa Dr. Sutomo ini mengutamakan persatuan dan kesatuan. Jadi jawaban benarnya adalah D. Perjuangan merebut kemerdekaan mengalami perubahan strategi setelah kebangkitan nasional tahun 1908. Bentuk perubahannya antara lain A. Perjuangan merebut kemerdekaan yang mengandalkan kekuatan fisik, B. Perjuangan yang mengedepankan pergerakan secara terorganisasi, C. Perjuangan dengan mengikuti kehendak pemimpin, D. Perjuangan dengan menitik beratkan pada kemampuan daerah masing-masing. Sekarang kita lihat pertanyaannya, perjuangan setelah kebangkitan nasional tahun 1908. Pastinya setelah berdirinya Budi Utomo ini, perjuangan di Indonesia tidak lagi bersifat kedaerahan namun sudah mengarah pada pergerakan yang terorganisasi. Sehingga jawaban benarnya adalah B. Perjuangan yang mengedepankan pergerakan secara terorganisasi. Soal nomor 3. Kutitipkan bangsa dan negeri ini kepadamu. Pesan ini disampaikan oleh Insinyur Soekarno yang mengandung makna A. Keinginan pendiri bangsa agar bangsa ini menjadi bangsa yang modern, B. Tuntutan kepada generasi penerus bangsa agar tidak melupakan tanah airnya, C. Tuntutan kepada generasi muda agar mempersiapkan diri dalam menghadapi masa depan, D. Keinginan pendiri bangsa untuk dikenang para penerus perjuangannya. Sekarang apa maksud dari kalimat yang disampaikan oleh Insinyur Soekarno yang mengatakan kutitipkan bangsa dan negeri ini padamu? Maknanya adalah bahwa ini menunjukkan adanya tuntutan kepada generasi muda agar kita semuanya mempersiapkan diri dalam menghadapi masa depan. Sehingga jawaban benarnya adalah C. Soal nomor 4. Sejarah tentang lahirnya Negara Kesatuan Republik Indonesia semakin menguat setelah Jepang menyerah tanpa syarat kepada sekutu. Peristiwa tersebut mendorong golongan muda menuntut untuk dipercepat proses pernyataan kemerdekaan, tetapi ditentang oleh golongan tua yang masih menunggu perkembangan perjuangan dari Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia. Hal ini menyebabkan golongan muda kehilangan kesabaran sehingga mereka membawa Soekarno-Hatta ke Rengas Dengklok. Pertanyaannya,
Tujuan golongan muda membawa kedua tokoh tersebut adalah A. Mendesak Soekarno-Hatta agar mengamankan ketua PPKI dari pengaruh Jepang. B. Mendesak Soekarno-Hatta agar proklamasi kemerdekaan dibacakan segera di Rengas Dengklok. C. Mendesak Soekarno-Hatta segera meminta bantuan Jepang untuk memproklamasikan kemerdekaan. D. Mendesak Soekarno-Hatta segera memproklamasikan kemerdekaan Indonesia dengan kekuatan bangsa Indonesia sendiri. Nah, sekarang kita lihat apa tujuan golongan muda ini membawa Soekarno-Hatta ke Rengas Dengklok adalah agar Soekarno-Hatta itu tidak terpengaruh oleh Jepang dan agar segera memproklamasikan kemerdekaan bangsa Indonesia dengan kekuatan sendiri tanpa harus mengandalkan bantuan dari janji-janji yang pernah diberikan oleh Jepang. Soal nomor 5. Proklamasi kemerdekaan akhirnya mengantarkan bangsa Indonesia menjadi negara yang merdeka dan berdiri sejajar dengan negara-negara lain di dunia. Hal ini dilatar belakangi oleh A. Dukungan dan pemberian dari pemerintah Jepang. B. Komitmen yang kuat dan perjuangan para pendiri bangsa. C. Perjuangan bangsa Indonesia dan dukungan negara-negara kuat di dunia. D. Tekanan dari golongan tua yang ingin segera lepas dari Jepang. Dari 4 pilihan jawaban itu, yang paling benar yang menjadi latar belakang bangsa Indonesia merdeka adalah karena adanya komitmen yang kuat dan perjuangan para pendiri bangsa. Jadi jawaban benarnya adalah B. Soal nomor 6. Perhatikan pernyataan berikut. 1. Lahirnya negara Republik Indonesia. 2. Berakhirnya tata hukum kolonial. 3. Hancurnya pemerintahan Jepang. 4. Berlakunya tata hukum nasional. Pertanyaannya, arti penting proklamasi bagi bangsa Indonesia adalah A. 1, 2, dan 3, B. 1, 2, dan 4, C. 1, 3, dan 4, D. 2, 3, dan 4. Nah, sekarang dari 4 pilihan jawaban itu, dari 4 pernyataan, ada 3 pernyataan yang benar. Berarti sekarang kita tinggal cari mana pernyataan yang tidak benar. Sekarang bahwa arti penting proklamasi adalah merupakan lahirnya negara Republik Indonesia. Kemudian sekaligus juga berakhirnya tata hukum kolonial, sekaligus juga berlaku tata hukum nasional. Berarti yang bukan merupakan arti penting adalah hancurnya pemerintahan Jepang, karena ini tidak berkaitan dengan pentingnya proklamasi. Jadi jawaban benarnya adalah B. 1, 2, dan 4. Soal nomor 7. Perhatikan pernyataan berikut. 1. Mempertahankan dan mengisi kemerdekaan. 2. Menegakkan kebenaran dan keadilan. 3. Menghormati jasa pahlawan saja. 4. Mengisi kemerdekaan dengan pembangunan. Dari pernyataan tersebut yang merupakan sikap setia terhadap proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia, ditunjukkan pernyataan nomor berapa saja. Nah, sekarang pilihannya atau pernyataannya ada 4 dan pilihannya itu ada 3 yang benar. Berarti ada 1 pernyataan yang tidak benar. Nah, sekarang dari 4 pilihan pernyataan yang benarnya adalah bahwa sikap setia terhadap proklamasi bisa ditunjukkan dengan cara apa saja. Pastinya adalah mempertahankan dan mengisi kemerdekaan, kemudian menegakkan kebenaran dan keadilan, kemudian mengisi kemerdekaan dengan pembangunan. Pastinya pernyataan nomor 3 kurang tepat, menghormati jasa pahlawan saja. Itu pernyataan kalimat yang kurang tepat. Jadi jawaban benarnya adalah 1, 2, dan 4 adalah B. Soal nomor 8. Proklamasi kemerdekaan bangsa Indonesia merupakan awal dibentuknya Negara Kesatuan Republik Indonesia. Negara Indonesia yang diproklamasikan oleh para pendiri negara adalah Negara Kesatuan. Seperti dinyatakan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 bahwa negara Indonesia adalah negara kesatuan yang berbentuk republik.
Hal ini tertuang di dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 pasal berapa? A. 1 ayat 1, B. 1 ayat 2, C. 1 ayat 3, D. 2 ayat 1. Pastinya kalian sudah tahu semuanya jawabannya yang menyatakan bahwa negara Indonesia adalah negara kesatuan yang berbentuk republik adalah pasal 1 ayat 1. Jadi jawaban benarnya adalah A. Soal nomor 9. Makna Pancasila sebagai dasar negara adalah A. Prinsip atau asas yang mendasari segala jawaban terhadap kebutuhan dasar. B. Konsepsi dasar mengenai kehidupan yang dicita-citakan. C. Sebagai petunjuk dalam kehidupan sehari-hari masyarakat Indonesia. D. Pedoman yang harus ditaati dalam praktik penyelenggaraan negara. Nah, sekarang dari 4 pilihan tersebut yang merupakan makna Pancasila sebagai dasar negara pastinya berkait dengan penyelenggaraan negara, yaitu bahwa Pancasila merupakan pedoman yang harus ditaati dalam praktik penyelenggaraan negara. Jadi jawabannya adalah D. Soal nomor 10. Perhatikan pernyataan berikut. 1. Melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia. 2. Mewujudkan masyarakat adil dan makmur. 3. Memajukan kesejahteraan umum. 4. Mencerdaskan kehidupan bangsa. Dari pernyataan tersebut yang merupakan tujuan negara kesatuan Republik Indonesia seperti tercantum di dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 alinea keempat ditunjukkan nomor A 123, B 12 dan 4, C 13 dan 4, D 23 dan 4. Nah, sekarang dari 4 pilihan pernyataan tersebut yang merupakan tujuan negara kesatuan Republik Indonesia adalah melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia, betul. Kemudian memajukan kesejahteraan umum dan juga mencerdaskan kehidupan bangsa. 3 tujuan itulah yang termuat di dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 pada alinea ke-4. Jadi jawabannya adalah 1, 3, dan 4. Sehingga jawaban benarnya adalah C. Soal nomor 11. Dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 diatur tentang pemerintahan daerah. Hal terkait pemerintahan daerah yang diatur dalam pasal 18 adalah A. Wilayah Indonesia dibagi atas daerah provinsi, kabupaten, dan kota. B. Pemerintah daerah tidak berhak mengurus kepentingan daerah setempat. C. Pemerintahan daerah dijalankan oleh pemerintah pusat demi kesejahteraan rakyat. D. Daerah otonom diberikan kewenangan untuk menjalankan pemerintahan pusat. Nah, sekarang terkait dengan pasal 18 yang benar isinya adalah bahwa wilayah Indonesia itu dibagi atas daerah provinsi, provinsi dibagi menjadi kabupaten dan kota. Sehingga jawaban benarnya adalah A. Soal nomor 12. Pengertian otonomi daerah adalah A. Penyerahan wewenang pemerintahan oleh pemerintah pusat kepada daerah otonom untuk mengatur dan mengurus pemerintahan sendiri dalam sistem negara kesatuan Republik Indonesia. B. Hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan. C. Wewenang suatu daerah menyelenggarakan pemerintahan yang mencakup kewenangan yang luas hampir di semua bidang pemerintahan kecuali yang oleh undang-undang ditentukan sebagai kewenangan pemerintah pusat. D. Kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas-batas wilayah yang berwenang mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalam sistem negara kesatuan Republik Indonesia. Nah, sekarang dari 4 pilihan jawaban tersebut yang paling tepat yang merupakan pengertian otonomi daerah adalah bahwa otonomi daerah adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Perhatikan data berikut. 1. Provinsi Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta. 2. Daerah Istimewa Yogyakarta. 3. Provinsi Nusa Tenggara Timur.
4 Provinsi Nanggro Aceh Darussalam, 5 Provinsi Papua, 6 Provinsi Papua Barat, 7 Provinsi Bali yang menyandang status otonomi khusus atau istimewa dalam pemerintahan daerah di Indonesia ditunjukkan nomor A 1, 2, 3, 4, dan 5, B 1, 2, 4, 5, dan 6, C 2, 4, 5, 6, 7, D 3, 4, 5, 6, 7. Nah, sekarang dari 7 provinsi yang disajikan ini ada 5 yang menyandang status otonomi khusus ataupun istimewa. Berarti ada 2 yang tidak menyandang status otonomi khusus maupun istimewa. Yang tidak adalah Provinsi Nusa Tenggara Timur dan Provinsi Bali. Berarti selebihnya menyandang status otonomi khusus atau istimewa, yaitu Provinsi Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta, kemudian Daerah Istimewa Yogyakarta, kemudian juga Provinsi Nanggro Aceh Darussalam, Papua, dan juga Papua Barat. Sehingga jawaban benarnya adalah 1, 2, 4, 5, dan 6B. Soal nomor 14. Pasal 18B ayat 2 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 yang berbunyi, negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip negara kesatuan Republik Indonesia. Makna dari pasal tersebut adalah A. Negara menghormati kebebasan masyarakat daerah untuk menguasai daerah lain. B. Negara mengakui dan menghormati hak-hak masyarakat hukum adat seperti desa, marga, nagari, gampong, huta, dan huria. C. Negara memberikan kewenangan penuh kepada daerah dalam menegakkan hukum nasional. D. Negara tidak boleh mencampur tangani urusan daerah di tiap-tiap provinsi. Nah, dari 4 pilihan jawaban tersebut yang merupakan makna dari pasal 18B ayat 2 adalah bahwa negara itu mengakui, menghormati hak-hak masyarakat hukum adat seperti adanya desa, marga, nagari, gampong, huta, dan huria. Jadi jawaban benarnya adalah B. Soal nomor 15. Perhatikan pernyataan berikut. 1. Prinsip daerah mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan. 2. Prinsip menjalankan otonomi sebebas-bebasnya. 3. Prinsip kekhususan dan keragaman daerah. 4. Prinsip mengakui dan menghormati kesatuan masyarakat hukum adat daerah tertentu saja. 5. Prinsip mengakui dan menghormati pemerintahan daerah yang bersifat khusus dan istimewa. Pertanyaannya, prinsip yang menjadi paradigma dan arah politik yang mendasari pelaksanaan pemerintahan daerah di Indonesia ditunjukkan nomor A 1, 2, dan 3, B 1, 3, dan 5, C 2, 3, dan 4, D 3, 4, dan 5. Nah, sekarang dari 5 pernyataan tersebut ada 3 yang merupakan pernyataan benar, yaitu nomor 1, prinsip daerah mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan, itu benar. Kemudian prinsip kekhususan dan keragaman daerah itu juga benar, diakui. Dan satu lagi adalah prinsip mengakui dan menghormati pemerintahan daerah yang bersifat khusus dan istimewa. Sehingga jawaban benarnya adalah 1, 3, dan 5. Jadi jawabannya adalah B. Soal nomor 16. Pemberian otonomi daerah dilaksanakan berdasarkan prinsip negara kesatuan, sehingga otonomi daerah merupakan subsistem dari negara kesatuan. Pemberian otonomi seluas-luasnya kepada daerah diarahkan untuk A. Mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan dan pemberdayaan masyarakat. B. Mempercepat pelaksanaan pembangunan nasional yang berbasis ekonomi liberal. C. Mempermudah pemerintah pusat dalam menguasai sumber daya alam di setiap daerah. D. Mempercepat peningkatan kesejahteraan rakyat khususnya di daerah perkotaan. Dari 4 pilihan jawaban tersebut yang merupakan
arah dari pemberian otonomi seluas-luasnya kepada daerah adalah tujuannya untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat dengan cara memberikan pelayanan dengan juga memberdayakan masyarakat. Sehingga jawaban benarnya adalah A. Soal nomor 18, perhatikan pernyataan berikut. 1. Mempertahankan bentuk dan keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia. 2. Kekayaan alam di Indonesia dipergunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran golongan. 3. Meningkatkan kesejahteraan masyarakat dalam bidang kesehatan, pendidikan, dan pendapatan masyarakat. 4. Memajukan bangsa melalui inovasi dan kreativitas aparatur sipil negara di daerah. 5. Mengembangkan kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara yang demokratis. Pertanyaannya, peran daerah dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia ditunjukkan nomor A. 1, 2, 3, dan 4, 1, 2, 3, dan 5, C. 1, 3, 4, dan 5, D. 2, 3, 4, dan 5. Nah, sekarang dari 5 pilihan jawaban itu atau 5 pernyataan yang disajikan, ada 4 pernyataan yang benar. Nah, sekarang kita cari satu yang merupakan pernyataan yang kurang tepat adalah bahwa kekayaan alam di Indonesia itu dipergunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran golongan. Itu merupakan pernyataan yang keliru. Seharusnya bahwa kekayaan alam di Indonesia itu digunakan sebesar-besarnya untuk kepentingan rakyat secara keseluruhan atau kepentingan bangsa dan negara atau kepentingan kemakmuran seluruh rakyat Indonesia. Jadi jawaban benarnya adalah 1, 3, 4, dan 5. Mempertahankan bentuk dan keutuhan NKRI, kemudian meningkatkan kesejahteraan masyarakat di segala bidang, kemudian memajukan bangsa, kemudian juga mengembangkan kehidupan bermasyarakat, berbangsa, bernegara yang demokratis. Jadi jawaban benarnya adalah 1, 3, 4, dan 5. C. Soal nomor 19, perhatikan pernyataan berikut. 1. Melakukan kerja bakti di lingkungan sekitar. 2. Melaksanakan upacara Hari Besar Nasional. 3. Melaksanakan upacara di lingkungan sekolah setiap hari Senin. 4. Mengikuti kegiatan belajar di rumah teman. 5. Menyanyikan lagu Indonesia Raya sebelum pembelajaran. Pertanyaannya, contoh perilaku yang mencerminkan sikap patriotisme di lingkungan sekolah. Ditunjukkan pernyataan nomor berapa saja. Pertanyaannya sangat mudah. Ya, dari 5 pernyataan tersebut yang menunjukkan sikap patriotisme di lingkungan sekolah adalah melaksanakan upacara Hari Besar Nasional, melaksanakan upacara di lingkungan sekolah setiap hari Senin, dan juga menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya sebelum pembelajaran dimulai. Berarti jawaban benarnya adalah 2, 3, dan 5. C. Soal nomor 20, perhatikan pernyataan berikut. 1. Menjaga komitmen wilayah negaranya dari ancaman luar maupun dalam negeri. 2. Berkorban dengan harta yang dimiliki untuk kejayaan bangsa dan negara Kesatuan Republik Indonesia. 3. Kesiapan sosial budaya untuk terciptanya suasana yang kondusif dalam berbagai sektor kehidupan.
4. Menjaga wilayah dan kekayaan alam Indonesia dengan mengambil kekayaan alam tersebut dan menjualnya pada orang asing dengan harga tinggi. 5. Menghormati perbedaan suku, budaya, agama, dan warna kulit. Pertanyaannya, perilaku mempertahankan negara kesatuan Republik Indonesia itu ditunjukkan pernyataan nomor berapa saja? Nah, sekarang ada 5 pernyataan yang disajikan. Kemudian dalam menjawab soal ini ada 4 yang benar, yaitu menjaga komitmen wilayah negaranya dari ancaman baik itu dari dalam maupun dari luar. Kemudian harus mau berkorban dengan harta yang dimiliki demi kejayaan bangsa dan negara. Kemudian juga kesiapan sosial budaya untuk tercipta suasana yang kondusif. Kemudian juga menghormati perbedaan suku, perbedaan budaya, perbedaan agama, dan juga warna kulit. Sehingga jawaban benarnya adalah 1, 2, 3, dan 5. Jadi jawabannya B. Nah, anak-anak semuanya, saya yakin kalian pastinya sudah memahami contoh-contoh soal tersebut. Terima kasih untuk kalian yang sudah menyimak tayangan video ini, semoga bermanfaat. Jadilah anak Indonesia yang membanggakan, tetap cintai negeri ini. Salam Pancasila. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.